Halo guys, balik lagi di Lotsok ID dengan gue Philip dari One Wall. Pada episode kali ini kita akan bahas sesuatu tentang persaingan usaha. Jadi setelah kalian ngeklik video ini, pasti yang bisa gue tahu, lo pada sedang mencari terkait apa perbedaan perse ilegal dan juga rule of reasons. Nah, di dua pendekatan yang berbeda ini gue akan jelaskan dan juga akan gue kasih mungkin kelebihan dan kekurangannya dari pendekatan itu ya masing-masingnya ya. Tapi sebelum kalian lanjut, kalian klik dulu like dan subscribe untuk akun ini agar gue bisa terus-menerus berkembang dan juga memberikan informasi yang edukatif terkait hukum kepada masyarakat Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas tentang persaingan usaha ya kan, persaingan usaha ini apa? Jadi kalau misalnya kita ngeliat nih, kenapa sih kita menemukan kalau misalnya brand-brand tuh mereka selalu ada kompetitornya. Misalnya kita ngeliat ada Aqua, kita lihat Cleo, ada Le Mineral. Terus misalnya kita ngeliat minuman-minuman yang ada kayak Ades, minuman-minuman yang ada ya yang kita sering temuin di supermarket. Misalnya kita melihat kayak kendaraan, kita bisa lihat Honda, Toyota, dan lain sebagainya. Persaingan usaha ini sebenarnya mengatur tentang bagaimana setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tidak melaksanakan suatu kegiatan yang bersifatnya monopolistik, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, atau mereka melakukan suatu perjanjian-perjanjian yang tidak sehat, persaingan yang tidak sehat ini, untuk memastikan bahwa baik dari perusahaan dan juga masyarakat menerima kan benefit yang bagus itu loh. Jadi masyarakat bisa mendapatkan supply yang mereka inginkan, demand yang mereka bisa terpenuhi, dan juga dari pihak perusahaan tidak mengatur secara sepihak. Jadi baik itu supply dan demandnya bisa diatur dengan baik gitu. Jadi mereka tidak mengatur harganya, mungkin mereka tidak mengatur jumlah barang yang mereka salurkan, yang menciptakan sebuah scarcity dan lain sebagainya. Tapi di sini gue bakal bahas tentang hukum persaingan usaha itu sendiri. Hukum persaingan usaha itu apa? Nanti bakal gue jelasin mungkin di tempat yang lain. Tapi kali ini gue cuma pengen jelasin tentang pendekatan perse ilegal dan juga rule of reasons. Apa itu hukum persaingan usaha? Hukum persaingan usaha ini membahas lebih kepada tindakan-tindakan yang dilarang dalam pengadaan suatu usahanya mereka, dan juga ketentuan-ketentuan yang prosedural ya terkait dengan kegiatan usahanya mereka. Masalah hukum persaingan usaha ini mungkin bisa dikatakan usang, tapi nggak bisa dikatakan usang juga sih. Di sini KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan memastikan bahwa iklim persaingan di Indonesia, baik itu untuk usaha kecil, menengah, mikro, dan juga usaha yang skalanya besar, itu mereka dapat bersaing dengan kondusif, iklimnya itu kondusif. Sehingga jika memang iklim kondusif ini terjadi, maka investasi itu dapat dengan lancar datang ke Indonesia. Begitu. Kita memastikan bahwa orang-orang tuh melihat bahwa kita nih di negara kita ada perlindungan anti monopoli loh. Ada perlindungan terhadap persaingan-persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga orang-orang yang ingin menginvestasikan dana mereka merasa bahwa mereka sudah terlindungi oleh payung hukum yang jelas. Begitu. Nah, KPPU dalam melaksanakan penegakannya terkait hukum ini, mereka menggunakan mereka menggunakan dua pendekatan, perse ilegal dan juga rule of reasons. Nah, apa perse ilegal dan rule of reason akan gue jelaskan. Perse ilegal ini sebenarnya adalah larangan yang bersifat jelas, tegas, mutlak. Jadi sebenarnya tanpa perlu kita mencari bukti-bukti tambahan, selama hal tersebut sudah jelas nyata terjadi dan memang hal tersebut dilarang, dia bisa melakukan pendekatan perse ilegal ini. Larangan yang bersifat tegas ini melihat bahwa suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah secara jelas akan menghambat suatu persaingan di segmennya mereka. Misalnya kayak penetapan tarif secara bersama-sama, atau dia melaksanakan tindakan-tindakan yang berdasarkan hukum monopoli tadi memang tertulis jelas dilarang. Oleh karena itu, tanpa perlu kita mendapatkan bukti lebih lanjut, tanpa perlu ada pembuktian atau melihat kepada pasarnya, kita sudah tahu bahwa tindakan tersebut adalah hal yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga pendekatan perse ilegal ini memiliki beberapa kelebihan yang memang tidak dimiliki oleh rule of reason. Nah, perse ilegal ini merupakan suatu kegiatan ya yang sudah jelas, baik itu perjanjian atau kegiatan usahanya yang sudah jelas dilarang, dan setidak-tidaknya itu bisa menghambat atau bahkan menghilangkan suatu persaingan usaha di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tindakan ini, pelapor tidak perlu membuktikan terlalu detail atau membuktikan sedalam mungkin terkait dengan adanya tindakan kecurangan ini, sebab memang seperti yang gue jelaskan tadi, hal tersebut secara langsung oleh undang-undang telah dilarang.
Nah, penerapan dari pendekatan per se ilegal ini memberikan manfaat yang cukup banyak bagi pelaku usaha, di mana mereka akan mendapatkan ya bisa dibilang kejelasan terkait dengan administratifnya dan juga dalam penegakan hukumnya juga. Sebab apa? Karena memang karena di undang-undang tertulis dilarang, maka serta-mertalah kita juga dapat melaporkannya dan juga ditegakkanlah hukumnya pada saat itu juga. Pun juga apabila kita melaksanakan atau mencari bukti-bukti baru secara rinci, maka kita butuh waktu yang lebih lama. Kita perlu biaya yang mahal. Dan juga itu akan ya mengurangi aspek penegakan hukum. Apabila ternyata kita tidak ketemu, bagaimana? Kita udah ngeluarin semua cost-nya, kita udah ya memberikan pengeluaran biaya apapun lah, kita pergi sana-sini mendapatkan datanya, ternyata tidak terbukti nih. Nah, makanya di sini kita melihat bahwa pendekatan per se ilegal ini memang dia lebih mudah secara administratif, lebih mudah dalam penegakan hukumnya, dan juga memang lebih ramah kepada para pelaku usaha yang merasa adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya. Nah, per se ilegal ini dia diterapkan pada pasal-pasal yang memang tidak mensyaratkan kayak yang dapat menyebabkan atau setidak-tidaknya bisa menyebabkan kayak gitu. Ini kan kayak seakan-akan menduga loh, jika ada perjanjian ini atau kegiatan ini, mungkin bisa nih menyebabkan. Nah, hal-hal kayak gini nih memang tidak diatur di per se ilegal, tapi hal kayak dilarang membuat perjanjian A, dilarang membuat perjanjian pengaturan harga, dilarang membuat perjanjian B kayak gitu. Karena tulisannya dilarang itulah, makanya di sini kita bisa melihat bahwa per se ilegal dapat dilaksanakan. Nah, untuk kelebihannya seperti yang gue jelasin tadi, pertama tadi adanya kepastian hukum, administrasinya mudah, tidak perlu keluar biaya yang mahal, dan juga hakim dalam memutuskannya nggak perlu repot gitu, karena memang sudah ada di undang-undangnya bahwa hal tersebut dilarang, sehingga lebih mempercepat proses persidangan, dan juga ya bisa menjadi titik di mana pelaku usaha yang merasa tindakan tersebut adalah salah, mereka bisa meminta suatu keadilan. Pun juga kelemahannya adalah jika kita menegakkan per se ilegal ini, agak susah loh, karena kan kita buktinya belum cukup kuat apakah memang ini mempengaruhi di konsumen atau mempengaruhi pasar. Jika tidak, ini bisa kontraproduktif dengan sistem dari persaingan usaha, di mana memang secara realnya dia tidak mengganggu loh terkait persaingan usaha, dia tidak sedikit pun mengganggu konsumen, dia tidak merugikan konsumen, tapi karena bukti-buktinya tadi merasa mereka melanggar, mereka sudah melaksanakan suatu hal yang dilarang, menjadikan ya mereka terkena hukuman gitu, baik itu sanksi administratif atau denda. Pendekatan yang kedua itu pendekatan rule of reasons. Maksudnya apa pendekatan rule of reason ini? Sebenarnya kebalikan dari per se ilegal ya. Kalau per se ilegal kan tadi langsung sadar gitu, langsung tahu gitu kalau ini emang dilarang. Tapi masalah rule of reason ini dia lebih melihat situasi pasar. Dia melihat kondisi-kondisi pasar dengan memastikan bahwa bukti-buktinya jika memang persaingan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah benar, mereka merugikan konsumen, adalah benar tindakan mereka itu mengakibatkan suatu penghambatan terhadap persaingan usaha yang terjadi di Indonesia. Di sini, pelapor harus dapat membuktikan, harus mampu membuktikan kegiatan tersebut adanya kecurangan dan juga aspek-aspek yang berdampak akan tindakan tersebut. Apabila gagal, ya seperti yang gue bisa katakan, apabila gagal membuktikannya, maka bisa dibilang persaingan usahanya sehat, yang dituduhkan nggak ada, ya dia bisa lanjut. Nah, pendekatan rule of reasons ini lebih ke arah apabila memang hal tersebut di undang-undang sudah jelas dilarang, tapi ternyata di balik itu ada alasan yang objektif gitu. Alasan yang memang jelas mengapa mereka melaksanakan tindakan tersebut, maka hal tersebut tidaklah disebut sebagai suatu pelanggaran. Misalnya saja kita lihat, anggap saja ada suatu perusahaan yang memang dia pemasok listrik gitu. Perusahaannya dia pemasok listrik. Dan memang dikarenakan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi dan memang tidak ada perusahaan-perusahaan yang mampu loh. Perusahaan-perusahaan yang mampu untuk memasok hal yang sama, dia nggak bisa dikenain. Pun jika KPPU datang terus dia bilang, lu monopoli perusahaan listrik, kita gampang bilang, ya udah, silakan untuk perusahaan-perusahaan lain buat hal yang sama. Ayo dong, kita sama-sama bangun ini dong, persaingan yang sehat dong. Saya pasok listrik, kalian juga pasok listrik. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, cuma gua doang yang main di sini, gimana? Saya mau maksa apa? Nggak bisa. Yang penting CSR saya jalan, konsumen juga senang-senang aja, harga masih wajar, ya kan? Oleh karena itu pendekatan rule of reasons ini memang perlu dicari bukti-buktinya dan juga harus dipahami lebih dalam alasan dibalik tindakan tersebut. Oleh karena itu di teori rule of reasons ini perlunya ada pembuktian, perlunya penjelasan apakah posisinya memang dominan, menguasai market shares gitu, atau memang dia sudah memutuskan seluruh persaingan yang lain agar dia tidak ada lawannya. Itu harus dibuktikan. Apabila tidak dapat dibuktikan,
dia nggak bisa kena. Dalam rule of reasons, selain dari ilmu hukum, kita juga perlu mengetahui ilmu ekonomi. Baik itu supply demand, makroekonomi, makroekonomi, mikroekonomi, kayak gitu. Itu perlu kita pahamin. Oleh karena itu, disinilah gue merasa bahwa dua pendekatan ini harus berjalan berbarengan demi kepastian hukum, penegakan hukum, dan juga melihat suatu objektivitas dari persaingan usaha yang ada di Indonesia. Dan menurut gue sendiri, persaingan usaha yang ada di Indonesia pun bisa dikatakan sehat dan tidak sehat, tergantung pembuktiannya. Mungkin kita nanti bisa, episode-episode selanjutnya kita bahas terkait perusahaan-perusahaan yang melaksanakan tindakan tidak sehat, contoh-contoh kasus mungkin, atau yang pernah di-accuse bahwa mereka tidak sehat, tapi ternyata mereka baik-baik saja dengan alasan yang objektif. Itu nanti kita bakal bahas di tempat yang lain. Oleh karena itu, di topik kali ini gue hanya membahas tentang dua pendekatan tadi. Kalau kalian ada pertanyaan lanjutan, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa juga kalian untuk setidak-tidaknya lebih kritis nih melihat suatu persaingan usaha. Jadi kalian misalnya lagi jalan-jalan terus kalian ngeliat, ini boleh nggak nih Alfamart, Indomaret ada di tempat yang sama, terus nggak nyampe 10 meter ketemu lagi, 10 meter lagi ketemu lagi, itu boleh nggak? Ini boleh nggak kalau misalnya pasokan dari Aqua nih market share-nya ngalahin yang lain? Boleh nggak? Boleh nggak kalau misalnya perusahaan kayak Unilever itu dia memasok Sunlight gitu. Sunlight kan ada di otak kita. Dia memasok Sunlight ini terus-menerus sampai kita melupakan brand-brand yang lain. Boleh nggak? Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa kalian drilling, kalian lihat secara langsung di dunia nyata, dan mungkin kalian bisa tanyakan di episode kali ini. Oleh karena itu, sampai berjumpa di episode selanjutnya dan salam demokrasi.